Kasus infeksi COVID-19 meningkat di Kudus, Jawa Tengah. Pemerintah berencana untuk memberlakukan pajak pertambahan nilai pada sembako. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Helmut Hontong ditemukan meninggal dunia di dalam pesawat yang ia tumpangi. Selamat pagi pemirsa, News Time kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Muhammad Ferdi Alfansa yang akan menyajikan berita-berita terbaru dan teraktual 21 Juni 2021. Berita pertama, lonjakan kasus infeksi COVID-19 meningkat di Kudus, Jawa Tengah. Pasca libur lebaran, lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus diduga karena masyarakat abai dengan protokol kesehatan, serta pengaruh varian baru virus COVID-19 yang mulai menyebar di Indonesia. Berikut berita selengkapnya. Kasus COVID-19 melonjak di Kudus, Jawa Tengah usai libur lebaran lalu. Saat ini, Kudus menjadi daerah dengan kasus positif COVID-19 tertinggi di Jawa Tengah. Selain itu, lonjakan COVID-19 di Kudus juga dipicu oleh penyebaran varian Delta. Dari 34 sampel pasien COVID-19 di Kudus, 28 diantaranya positif varian Delta. Varian Delta atau B16172 ini dikatakan lebih mudah menular dibandingkan varian lainnya. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengingatkan kepada masyarakat bahwa varian baru COVID-19 sudah masuk di Kudus. Saya butuh dukungan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mendukung, ini nanti kucing-kucingan terus. Ingat, varian baru sudah masuk di Kudus. Catat itu, sudah masuk di Kudus. Artinya kenapa penularannya cepat sekali, maka masyarakat mesti sadar betul. Saya mengusulkan kalau perlu 5 hari semua di rumah saja. Orang tua, lansia, jangan keluar rumah. Anak-anak jangan keluar rumah. Ya. Yang keluar rumah itu betul-betul kalau penting. Sekali lagi, kalau penting betul. Pemerintah Kota Kudus pun melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan menutup akses yang masuk ke Kota Kudus serta menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kudus untuk tetap terus mematuhi anjuran pemerintah dan juga menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, beberapa gerai McDonald ditutup usai meluncurkan produk kolaborasinya dengan boyband asal Korea Selatan, BTS. Penutupan beberapa gerai McDonald ini dipicu oleh terjadinya kerumunan para driver ojek online yang mengantri di tengah situasi COVID-19. Saksikan berita selengkapnya berikut ini. Berkaitan dengan euforia BTS x McDonald yang sudah beredar di media sosial beberapa waktu lalu, yang menyebabkan seluruh gerai McDonald di seluruh Indonesia ditutup dikarenakan kerumunan ojek online. Nah, pada saat ini saya sedang berada di salah satu gerai McDonald yang bertempat di Jalan Ring Road, Kota Medan, yang sudah beroperasi secara normal. Sesuai berita yang beredar, pada saat ini McDonald sedang berkolaborasi dengan salah satu boyband asal Korea yaitu BTS. Nah, pada saat awal peluncurannya, pada hari Rabu tanggal 9, para pengguna media sosial beramai-ramai mengunjungi salah satu gerai McDonald's di kotanya masing-masing. Namun, hal itu menyebabkan para kerumunan driver ojek online serta pihak kepolisian mensegel salah satu gerai di McDonald's di seluruh Indonesia. Nah, para pengunjung sudah pasti ingin mendapatkan promo kolaborasi ini yang hanya didapatkan melalui driver ojek online, McDelivery, dan lewat drive-thru. Nah, pada saat ini kondisi terkini dari salah satu gerai McDonald's yang sekarang ini tuh tidak terlalu ramai dan kebanyakan orang hanya melakukan drive-thru saja, memesan melalui drive-thru dan sudah beroperasi secara normal. Baik, mungkin itu saja berita terkait BTS x McDonald. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Berikutnya, pemerintah berencana akan memungut pajak pertambahan nilai pada penjualan sembako. Hal tersebut tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, rencana pemerintah terkait pemungutan pajak sembako ini nampaknya menimbulkan ragam tanggapan dari masyarakat. Rencana pemberlakuan pajak pertambahan nilai pada bahan kebutuhan pokok ramai diperbincangkan belakangan ini.
pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN senilai 12% terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Rencana tersebut tertuang dalam draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam peraturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat banyak atau sembako merupakan objek yang tak dikenakan PPN. Namun dalam peraturan baru, kini sembako tidak lagi termasuk ke dalam objek bebas PPN. Hal ini tentu mengundang reaksi dari masyarakat banyak. Saya tidak setuju kalau sembako dipajakin, karena semua rakyat kecil belum tentu kebagian. Dengan nyatanya memang tidak semua rata kebagian. Selain itu, RUU tersebut juga berencana mengenakan tarif PPN yang lebih tinggi daripada tarif umum untuk barang-barang yang tergolong mewah, yang dikonsumsi oleh masyarakat dengan penghasilan tinggi. Namun, pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan, rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPR, sehingga masih berpotensi mengalami perubahan dengan mendengar beberapa masukan dari berbagai pihak. Selanjutnya, dalam rapat terbatas Presiden Joko Widodo membahas perencanaan mengenai diberlakukannya pembelajaran tatap muka. Sekolah tatap muka dilakukan secara terbatas dan hanya diboleh dilakukan maksimal 2 hari dalam seminggu. Selain itu, siswa yang masuk saat sekolah tatap muka dibatasi, yakni hanya 25% dari kapasitas kelas. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kegiatan sekolah tatap muka secara terbatas pada Juli mendatang harus berjalan dengan ekstra hati-hati dan minim resiko. Pada pelaksanaannya, Menteri Kesehatan menyatakan kegiatan belajar tatap muka terbatas yang awalnya berkapasitas 50% ini hanya diperlakukan dengan kapasitas 25%. Selain dilaksanakannya 2 kali dalam seminggu, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terbatas berlangsung maksimal 2 jam. Selain itu, keputusan untuk menghadirkan anak ditentukan oleh orang tua siswa. Menkes mengingatkan untuk sekolah terbatas berlakukan seluruh tenaga pengajar harus divaksin COVID-19, sehingga Kementerian Kesehatan meminta para kepala daerah untuk memprioritaskan vaksinasi dilakukan kepada seluruh guru maupun tenaga pengajar. Sementara itu, kepada Menteri Kesehatan, Presiden meminta sekolah tatap muka tidak menjadi klaster penularan COVID-19. Pembatasan dalam sekolah tatap muka antara lain siswa hanya belajar 2 kali dalam 1 pekan. Siswa yang datang juga maksimal 25%. Sekolah yang bisa menggelar tatap muka pun hanya yang telah memvaksinasi. Oleh beliau bahwa pendidikannya dilakukan dengan metode tatap muka yang terbatas. Terbatasnya adalah tersebut maksimal 25% dari jumlah murid yang boleh hadir, maksimal seminggu hanya boleh 2 kali, dan maksimal sekali datang hanya boleh 2 jam. Dan opsi untuk menghadirkan anak ke sekolah adalah ditentukan oleh orang tua. Dan tugas kami diberikan juga kepada Pak Panglima dan Pak Kapolri, semua guru harus selesai divaksinasi sebelum mulai. Berita selanjutnya pada hari ini, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Helmut Hontong ditemukan meninggal dunia di dalam pesawat rute Bali-Manado. Sebelumnya, penumpang dinyatakan henti napas dan jantung oleh Dr. Timothy, yang merupakan salah satu penumpang yang berada di dalam satu pesawat, dan dilakukan penanganan resusitasi jantung paru serta pemberian oksigen sejak pukul 15.24. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Helmut Hontong meninggal dunia dalam pesawat rute Bali-Manado. Dari hasil pemeriksaan pukul 16.22 waktu Indonesia bagian Timur, beliau dinyatakan telah meninggal dunia di atas pesawat Lion Air JT740 rute Denpasar Manado dalam penerbangan Denpasar ke Makassar tanggal 9 Juni 2021. Sebelumnya penumpang dinyatakan henti napas dan jantung oleh Dr. Timothy, penumpang pesawat yang sama, dan dilakukan penanganan resusitasi jantung paru, pemberian oksigen sejak pukul 15.24 waktu Indonesia bagian Timur. Sementara itu, terkait munculnya berbagai spekulasi penyebab kematian Wakil Bupati Sangihe, pihak keluarga menyatakan enggan berasumsi. Almarhum Helmut Hontong diketahui menentang keras pemberian izin dan suratnya ke pemerintahan pusat yang menolak tambang emas di daerahnya.
Spekulasi penyebab kematian tokoh Sangihe ini membuat polisi angkat bicara. Polisian meminta semua pihak tidak menyampaikan isu yang belum tentu benar. Namun, Kapolres Sangihe menyatakan pihaknya juga akan menyelidiki jika pihak keluarga memutuskan penyebab kematian almarhum dinilai janggal. Kalau untuk kita di Polres, ya, atas nama Polri yang ada di Pulau Sangihe, ya, kami siap. Apa saja yang dibutuhkan oleh keluarga, kami siap. Mau dilakukan apapun, ya, kami siap. Jadi kita juga harus paham, ya kan? Jangan sampai nanti membentur-benturkan dari pihak keluarga dengan orang lain atau membenturkan kepentingan orang lain, memanfaatkan situasi yang sekarang ini terjadi. Ini kan sangat berbahaya. Tim Liputan melaporkan. Di lain sisi, nampaknya produk kolaborasi McDonald dengan BTS ini memiliki beberapa keunikan yang menimbulkan antusiasme para penggemar untuk membeli paket makanan edisi terbatas ini. BTS Meal merupakan menu kolaborasi antara boyband Korea Selatan, BTS, dan McDonald menimbulkan kehebohan di kalangan ARMY Indonesia. Antusiasme yang sangat tinggi untuk membeli paket makanan edisi terbatas ini terlihat di hampir semua gerai McDonald, sehingga menyebabkan antrean dan kerumunan para driver jasa pengantar makanan online seperti Gojek, GrabFood, hingga Shopee Food. Lantas, apa sih yang membuat paket makanan ini begitu diburu? Dilansir dari kompas.com, ternyata hal istimewa dari paket BTS Meal ini adalah isinya merupakan menu yang biasa dipesan para Bangtan Boys jika sedang bepergian keliling dunia. Dan yang membedakannya lagi, terutama dari segi packagingnya loh, yaitu khusus diberi warna ungu yang merupakan warna dari fandom BTS, yaitu ARMY. Minat yang tinggi akan barang tersebut tak hanya membuat antrean di berbagai daerah, tapi juga membuat orang beramai-ramai menjual bungkus atau kemasan bekas makanan tersebut. Dan harganya pun gak main-main loh, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Memang, ada beberapa yang mendaur ulang bungkus ini menjadi sesuatu yang unik, seperti gantungan kunci, casing handphone, figura, dan lain-lain. Tapi, kalau lihat dari harga yang tertera di marketplace, minatkah kamu untuk membelinya? Berita selanjutnya, pelayanan perdagangan elektronik atau e-commerce berperan aktif dalam membantu para pemilik UMKM. Di tengah masa pandemi ini, dengan banyaknya himbauan untuk bekerja dan belajar di rumah, e-commerce menjadi pilihan bagi penjual untuk bisa tetap berdagang dari rumah. Pemirsa, pandemi virus corona memaksa kita semua untuk bertahan dari segala macam cobaan. Salah satunya adalah ekonomi. Selama pandemi, banyak masyarakat Indonesia yang terdampak. Misalnya, terkena pemutusan hubungan kerja. Semua masyarakat berlomba-lomba banting setir menjadi seorang pebisnis. Ketika krisis ekonomi menyebar di hampir seluruh negara di dunia akibat virus corona atau COVID-19. Agar dapat bertahan hidup, banyak dijumpai pebisnis yang berjualan melalui media sosial. Salah satunya adalah Nur Hasanah. Ia memiliki usaha sepatu yang dijual secara online di toko komersial. Dengan mengandalkan akun toko online-nya, ia berhasil meraup pundi-pundi uang. Ia mengatakan bahwa peluang orang berbelanja online lebih besar. Karena lagi pandemi, jadi pembeli online pun jadi melonjak. Ia juga mengatakan bahwa dengan berjualan online menjadi lebih santai tanpa sebuah tuntutan. Sukanya ya karena lebih santai, jadi nggak ada tuntutan. Dukanya kalau lagi rame jadi suka keteteran. Bisnis digital justru menjadi solusi sebagian besar masyarakat untuk keluar dari persoalan, bahkan mendorong untuk keluar dari masa krisis. Lalu, siapkah pemirsa menghadapi pandemi ini dengan berbagai keahlian yang dimiliki? Tetap harus mengusahakan yang terbaik untuk bisa membuat roda bisnis tetap berjalan.
Berita tadi menutup acara News Time pada hari ini. Saya Muhammad Ferdi Alfansa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.